أو لحمل إليه مؤنة ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى محل الظفر مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته ويصح السلام حالا ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول ومطلقه حال ومطلق المسلم فيه جيد وحرم ربا مر بيانه قريبا وهو أنواع ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيما فيه نفع للمقرض وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها ثم العوضان إن اتفقا جنسا وشرط ثلاثة شروط تقدمت أو إلة وهي الطعم والنقدية وشرط شرطان تقدما قال شيخنا ابن زياد لا يندفع اسم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث إنه إن لم يعطي الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك لا سيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد وقال شيخنا يندفع الاسم للضرورة. فائدة وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu aidan bayanu mahalli tasdimin lil mustamfih. Masih melanjutkan tentang salam dan disyaratkan bagi keabsahan akad salam sebagaimana persyaratan yang sudah lewat di atas adalah menjelaskan tempat serah terimanya mustamfih. In uslima bimahallin, apabila akad salam itu dilaksanakan di tempat la yasluhu litaslim, yang tidak patut atau tidak layak untuk serah terima mustamfih, au li hamlihi ilaihi mu'natun, atau untuk membawa mustamfih kepada tempat tersebut membutuhkan ongkos atau biaya. Syarat yang selanjutnya adalah apabila di dalam akad salam itu menyatakan tempat serah terima. Misalnya saya akad salam, kemarin akad salam adalah akad jual beli dalam zimmah. Misalnya saya mengatakan saya beli beras 5 ton, beras jenis ini jumlahnya 5 ton, berapa harganya? Harganya 5 juta misalnya. Ini akad salam namanya, atau bai' fi zimmah. Karena mabeknya beras tidak saya nyatakan, tetapi saya hanya menyatakan sifat-sifatnya saja. Maka saya harus menyatakan tempat serah terima apabila tempat akad ini tidak mungkin untuk dilakukan serah terima. Misalnya tadi beras 5 ton, mustamfihnya beras 5 ton.
tentu untuk serah terima beras 5 ton itu membutuhkan tempat tersendiri. Tidak mungkin diserah terimakan di toko itu, tidak mungkin. Atau untuk membawa ke tempat itu membutuhkan ongkos. Maka saya harus menyatakan atau harus ada kesepakatan di mana serah terima muslam fee itu dilakukan. Misalnya saya menyatakan nanti berasnya sampean kirim ke gudang saya. Nanti berasnya sampean bawa ke rumah saya. Ini alamatnya. Harus menyatakan seperti itu. Karena serah terima beras 5 ton itu tidak mungkin dilakukan di tempat transaksi itu dilaksanakan. Maka harus menyatakan tempatnya. Atau untuk membawa ke sana membutuhkan biaya. Tempatnya patut misalnya di gudang tempat jual belinya, tapi untuk mendatangkan ke tempat itu membutuhkan biaya. Maka juga harus ada kesepakatan di mana serah terima itu dilaksanakan. Tetapi apabila tempat itu layak untuk diserah terimakan dan akad salamnya itu hal itu tidak dinyatakan tempo dalam menyerahkan muslam fehnya, maka tidak perlu ada kesepakatan menjelaskan serah terimanya. Misalnya beras cuma 5 kilo, saya beli beras 5 kilo, itu kan akad salam kan, kalau menggunakan lafaz salam. Kalau tidak menggunakan salam berarti akad bi'fidzimah. Yang berasnya beras tipe ini 5 kilo. 5 kilo serah terima di toko itu bisa. Dan tidak perlu biaya untuk membawa 5 kilo ke situ. Maka tanpa menyebutkan juga sah. Karena kalau tidak menyebutkan berarti serah terimanya ya di tempat itu. Sebab menyerahkan 5 kilo di tempat itu memungkinkan. Jadi walhasil apabila tempat itu tidak bisa untuk dilakukan serah terima atau untuk membawa ke tempat itu membutuhkan biaya di dalam serah terimanya, maka harus ada kesepakatan di mana serah terima itu dilakukan. Walau zafarul muslim bil muslam ilaih ba'dal mahil fi ghairi mahalli taslim. Kemudian kelanjutan dari masalah syarat di atas, apabila sudah dilakukan kesepakatan tempat serah terima, kemudian muslim mendapatkan muslam ilaih ba'dal mahil, setelah jatuh tempo yang disepakati, fi ghairi mahalli taslim, mendapatkannya di tempat serah terima yang telah disepakati. Wali naklihi ila mahalli dzufri mu'nah, dan untuk mengangkut membawa muslam feh pada tempat di mana muslim mendapatkan muslam ilaih mu'natun, ada biaya. Lam yalzamhu, maka muslam ilaih atau penjual di sini tidak wajib ajaun untuk menunaikan muslam feh di tempat itu. Wala yutalibu bikimatihi, dan muslam ilaih muslim tidak boleh menuntut muslam ilaih atau pembeli tidak boleh menuntut kepada penjual bikimatihi untuk menyerahkan kimahnya muslam feh sebagai jaminan atau hailulah. Tadi di atas dinyatakan apabila tempat akad itu tidak patut untuk serah terima, misalnya beli beras 5 ton, tentu ini harus ada tempat khusus, maka wajib menyatakan tempat serah terimanya. Nanti berasnya sampai kirim ke gudang saya, ini gudangnya. Paling lambat misalnya nanti 5 hari lagi sampai kirim ke gudang saya. Jadi akad salamnya menggunakan kesepakatan ajal tempo 5 hari dan serah terimanya disepakati di gudangnya pembeli. Sudah sepakat sudah.
Dapat 5 hari, ternyata meleset. Penjual tidak mengirim beras itu ke gudang. Ditagih, ditelepon, enggak nyambung. Pas ke Jakarta, ada acara manten di Jakarta. Ketemu sama penjual itu. Ditagih. Mana beras yang saya beli 5 ton kok belum sampai kirim? Oh iya, mohon maaf, begini. Sudah, saya sekarang di Jakarta. Kirim ke sini sekarang. Dari kesepakatannya gudang di Pasuruan, dia mendapatkan Muslim ilaih di Jakarta. Kemudian setelahnya jatuh tempo, Muslim pembeli menuntut supaya beras 5 ton tadi dibawa ke Jakarta. Tentu bawa 5 ton dari Pasung ke Jakarta kan butuh mu'nah, butuh ongkos yang besar. Maka Muslim ilaih, penjual dalam hal ini tidak wajib mengikuti atau menuruti kemauan permintaan daripada Muslim. Tidak mau saya. Berapa ongkosnya dari sana ke sini? Kecuali kalau Muslim berani nanggung ongkosnya. Kalau Muslim berani nanggungnya maka wajib. Tapi kalau tidak nanggung ongkosnya maka tidak wajib bagi Muslim ilaih untuk mendatangkan Muslim feh ke Jakarta tadi. Karena membutuhkan ongkos yang tentu merugikan kepada Muslim ilaih. Wala yutalibu bikimatihi, dan Muslim tidak berhak untuk menuntut jaminan hailulah namanya. Nah, saya tidak mau membawa 5 ton ke Jakarta, berapa ongkosnya? Nah, kalau saya tidak mau, saya minta jaminan uang, karena saya sudah ingkar janji. 5 ton itu nilainya sama dengan 50 juta. Saya minta jaminan 50 juta. Nanti kalau barang sudah sampai kirim ke gudang saya di Pasuruan, maka uang 50 juta saya serahkan kepada kamu. Ini namanya hailulah namanya. Dalam fikih ada istilah hailulah. Kalau ada hailulah ya ini maksudnya. Ada hailulah, ada faisulah. Uang 50 juta ini namanya hailulah atau dengan kata lain jaminan. Ini tidak berlaku di dalam piutang yang disebabkan dari akad salam, tidak boleh. Berbeda dengan piutang yang disebabkan dari akad qard, maka boleh meminta hailulah. Begini contohnya. Misalnya saya utang, bukan beli, utang. Pak, saya utang berasnya 5 ton. Saya utang berasnya 5 ton. Nanti saya bayar 5 bulan lagi. Bukan akad salam tapi utang, qard. Kalau utang itu artinya ala ayyarudda tamliku syai'in ala ayyarudda mislahu au badalahu. Kalau utang itu, kalau saya utang beras 5 ton, saya nyaurnya juga beras 5 ton. Tidak boleh dengan lainnya, kecuali ada kesepakatan. Saya utang beras 5 ton. Nanti saya bawa ke gudang saya misalnya. Kemudian saya bawa berasnya 5 ton, waktunya nyaur, ternyata tidak nyaur. Kemudian ketemu ada di Jakarta, ditagih, kamu punya utang sama saya beras 5 ton. Mana sekarang? Ya nanti saya sahur di rumah di Pasuruan, jangan di sini. Nah, kalau gitu, sebelum sampai nyaur, saya minta jaminan. Uang senilai 5 ton beras. Nah, kalau berangkat dari akad utang piutang, hukumnya boleh minta jaminan hailulah itu. Tapi kalau berangkat dari piutang akad salam, maka tidak boleh minta hailulah. Bedanya, karena kalau dalam akad salam, tidak boleh istibdal pada muslam feh. Tapi kalau dalam akad utang piutang, boleh istibdal. Istibdal itu minta ganti benda yang lain. Misalnya, kalau saya utang beras 5 ton, mestinya saya nyaurnya beras 5 ton. Tetapi boleh pindah. Dah jangan beras, ganti aja uang 50 juta. Itu namanya istibdal. Beralih dari
yang semestinya dengan kesepakatan. Tetapi kalau muslamfe tidak boleh. Saya beli beras 5 ton, uang 50 juta ini. Seminggu lagi kamu bawa ke gudang saya. Belum sampai seminggu kok ditelepon, ganti aja, jangan beras, saya sudah dapat beras, ganti saja, kedelai 3 ton, tidak boleh. Karena akad muslamfe itu sama seperti mabek, tidak boleh, sama seperti mabek fidzimah, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tanggungan yang berupa muslamfe, apabila orang yang punya tanggungan itu tidak dapat memenuhi tanggungannya pada saat waktu yang disepakati, maka sahibul haq, dalam ini muslim, tidak boleh minta jaminan nilai sebagai hailulah. Berbeda kalau tanggungan dari akad qard, maka pihak sahibul haq boleh minta jaminan sebagai hailulah. Nah, para ulama mengatakan jaminan hailulah ini adalah miliknya, sebagai miliknya sahibul haq. Misalnya, contoh lagi hailulah seperti ada Zaid menggosok atau mencuri sepeda saya. Ketemu, mana sepeda saya kembalikan? Sepeda sampai ada di Jakarta. Bawa ke sini. Sekarang saya tidak bisa, paling tidak sebulan lagi saya bawa. Ya, saya minta jaminan. Sepeda saya itu nilainya 7 juta. Mana uang 7 juta? Nanti kalau sepeda saya sampai kembalikan, uang ini tak kasihkan lagi sama sampean. Namanya uang hailulah namanya ini. Ini boleh. Karena dari ghosab. Tetapi dan uang ini statusnya milik saya. Jadi saya pakai boleh. Cuma nanti kalau sepeda sudah dikembalikan pada saya harus kembalikan 7 juta. Ini namanya uang hailulah namanya. Sepeda motor itu namanya faisulah namanya. Nah, jadi kembali lagi. Tetapi kalau akad salam, muslamfe itu apabila muslam ilaih tidak dapat mendatangkan muslamfe, setelah waktu yang disepakati, muslim tidak boleh menuntut jaminan sebagai hailulah, sebab tidak dapat dilakukan akad istibdal. Wa yasihhu as-salam halan wa muajjalan. Selanjutnya, akad salam itu sah dengan hal atau muajjal. Maksudnya, muslamfe itu bisa dilakukan secara hal atau muajjal. Kalau hal berarti tidak menyatakan tempo, kalau muajjal menyatakan tempo. Biajalin maklumin, tetapi dengan tempo yang maklum. La majhulin, tidak dengan tempo yang majhul. Kalau tempo majhul tidak sah. Dalam akad jual beli, baik itu bai'ul ain atau bai' fi zimmah, kalau menggunakan kesepakatan tempo yang majhul maka tidak sah. Contohnya, saya beli mobil kamu ini, nanti kalau saya panen, saya bayar. Maka tidak sah. Kenapa? Karena ajalnya majhul. Panen itu kapan? Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud maklum itu harus jelas konkret. Tanggal sekian, bulan sekian. Tapi kalau dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti, maka tidak maklum namanya. Misalnya nunggu panen. Nanti kalau saya dapat uang, besok paling seminggu lagi saya dapat, kamu saya bayar. Maka tidak sah. Jadi harus jelas ajalnya, misalnya seminggu lagi dari sekarang, atau nanti tanggal 1 bulan depan, atau 2 bulan berikutnya, maka boleh. Tetapi kalau ajalnya tidak jelas, misalnya nunggu panen, atau nunggu uangnya kirimannya datang, maka hukumnya tidak sah karena ajalnya majhul. Wa mutlaquhu halun. Adapun akad salam yang tidak menyatakan pembayaran langsung atau tidak menyatakan dan juga tidak menyatakan pembayaran tempo, halun, maka akad itu menjadi hal. Hal artinya berarti dapat tertagih, tidak ada tempo. Jadi kalau ada piutang hal itu berarti sewaktu-waktu dapat tertagih. Kalau dia punya uang, punya harta yang bisa untuk membayar piutangnya, kemudian
dia tidak mau bayar, maka tergolong pada hadis matlul ghani zulmun. Wa mutlaqul muslamfeh. Adapun muslamfeh yang mutlak, yang tidak menyatakan kualitas muslamfehnya, kualitas barang yang diakati salam atau yang diakati bek mausufidimah, jayyidun, maka mengarah kepada kualitas yang paling bagus. Jadi kalau tidak menyatakan beras itu kan macam-macam kualitasnya. Saya tidak menyatakan kualitas A atau B, maka berarti otomatis akan mengarah kepada beras yang kualitasnya bagus. Selesai salam. Wa haruma riba. Selanjutnya melanjutkan pada bab riba. Jadi bab riba ini sebenarnya sudah kita bahas pada 2 fasal sebelum salam, tapi belum tuntas. Disisipi salam, setelah salam balik lagi riba lagi. Wa haruma riba, dan haram akad riba. Yang dimaksud di sini akad riba yang haram itu adalah akad ribawi yang tidak memenuhi persyaratan bai'ur ribawi sebagaimana yang dinyatakan pada fasal sebelum ini. Marra bayanu qoriban, yang sudah lewat keterangannya pada beberapa waktu yang lalu. Wa adapun riba yang diharamkan itu anwaun. Ada beberapa macam, ada 3 macam. Yang pertama riba fadlin, disebut dengan riba fadl. Bi ayyazida ahadul iwadaini, sekiranya ada kelebihan pada salah satu dari mabek atau saman. Pada bab di atas telah dijelaskan bahwa di dalam akad ribawi itu ada kalanya mabek dan saman itu tunggal jenis, misalnya emas dengan emas, atau beda jenis seperti emas dengan perak, beras dengan kedelai. Syaratnya kalau mabek dan saman itu tunggal jenisnya, beras dengan beras, emas dengan emas, maka syaratnya ada 3. Yang pertama hulul, yang kedua takobut, yang ketiga maklumut tamasul yakinan. Kalau beda jenis, misalnya beras dengan kedelai, emas dengan perak, maka syaratnya hanya 2. 1 hulul, tidak menyatakan tempo. 2 takobut, serah terima. Meskipun tafadul boleh, beras 5 ton ditukar kedelai 3 ton boleh. Tapi kalau beras 5 ton ditukar beras 2 ton maka tidak boleh, karena sama jenisnya. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan tamasul, sekiranya sama jenisnya, salah satunya lebih besar, maka hukumnya tidak sah dan dosa. Praktek itu disebut dengan ribal fadl. Beras 1 ton ditukar dengan beras 2 ton, maka ribal fadl, karena tidak memenuhi persyaratan tamasul. Emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram, maka haram, dosa besar, dan bahkan dikatakan termasuk paling jelek dosa itu adalah riba. Karena paling jelek dosa itu adalah riba. Namanya ribal fadl karena antara jenis, antara mabek dan saman sama dalam jenisnya. Wa minhu, dan di antara ribal fadl itu adalah ribal qard. Para ulama berpendapat ribal qard itu adalah bagian daripada ribal fadl. Jadi anwa'ur ribanya 3. Ribal fadl, ribal na'iyat, ribal nasa. Tidak ada ribal qard. Karena ribal qard itu hakikatnya ada ribal fadl. Ribal qard itu adalah nganakno duit. Jadi menghutangkan 10.000, nyaurnya 15.000. Itu namanya ribal qard namanya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, ribal qard ini bagian daripada ribal fadl. Bahkan dikatakan para ulama,
ribal qard itu disebut dengan ribal jahiliyah. Jadi yang dimaksudkan pada ada sebagian ulama mengatakan innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu maksudnya adalah ribal jahiliyah atau ribal qard. Jadi dulu orang jahiliyah itu mempertanyakan, kalau saya punya barang nilainya 5.000, saya jual 10.000, kan boleh? Kan enggak apa-apa kan? Tapi kenapa kalau saya punya uang 10.000, saya utangkan nyaur 15.000 kok enggak boleh? Apa bedanya? Kan sama-sama akad timbal balik. Kalau jual barang 10.000 dapat untung 5.000 boleh. Tapi kalau kalau menghutangkan 10.000 dapat untung 5.000, kok enggak boleh? Apa bedanya? Maka dicap wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli boleh. Karena memang maudhu'nya jual beli itu adalah istirbah. Jual beli itu memang tujuannya untuk mengambil untung. Karena itulah maksudnya dalam akad dagang. Kalau enggak ada untungnya, kan enggak mungkin orang dagang. Sedangkan di dalam akad qard itu adalah akad tabarruk, yaitu akad derma. Jadi qard itu tujuannya untuk menolong sesama. Lu kalau nolong kok ngambil untung, berarti itu bukan nolong tapi nyekek. Makanya di dalam akad hutang tidak boleh ngambil untung sedikit pun, karena maudhu'nya utang itu adalah tabarruk. Sedangkan jual beli adalah istirbah. Maka wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nanti kita bahas dalam bab qard ini. Ribal qard bi ayyustaratu fihi, sekiranya di dalamnya disyaratkan ma fi naf'un lil mukrid, sesuatu yang memberikan kemanfaatan pada mukrid, sekecil apapun manfaatnya. Jadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Termasuk di antara manfaat adalah termasuk ribal qard, ada riba rubtoh namanya. Riba rubtoh itu memberi utang kepada seseorang tapi mengikat dia dengan akad lain yang menguntungkan kepada mukrid. Misalnya, biasanya di desa-desa itu petani ya. Kamu saya utangi uang 50.000, tapi kamu kerja ke saya. Ongkos kamu 5.000 per hari. Padahal biasanya ongkosnya itu 7.500. Itu namanya riba rubtoh. Itu secara tidak langsung mukrid yang ngutangi mengambil kemanfaatan kepada muktarid, tapi melalui akad yang lain yang merugikan kepada pihak muktarid. Namanya riba rubtoh, hukumnya sama. Termasuk dosa yang paling besar di antara macam-macam riba. Termasuk kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tetapi kalau pihak muktarid itu memberikan imbalan jasa tanpa ada kesepakatan, tanpa ada rekayasa dari pihak mukrid dan muktarid, maka muktarid dapat pahala. Ahsanukum khiyarukum ahsanukum qadaan. Rasulullah, yang paling bagus bagi kalian itu kalau utang, nyaurnya itu kasih lebih sebagai ucapan terima kasih. Jadi kalau saya utang 10.000, tak tambah 1.000 lah, sebagai rasa terima kasih saya bahwa dia ngutangi saya 10.000. Asalkan tidak dicantumkan di dalam akad atau tidak ada rekayasa sebelumnya, maka pihak muktarid mendapatkan pahala. Nanti hela di belakangnya ya. Wa ribayadin. Yang kedua ada ribayat. Bi ayyu fariqu ahaduhuma, sekira salah satu dari mutabayyi'ain, dari bai' dan mustari, perpisah majlisal aqdi, dari majlis akad qablat taqabud, sebelum serah terima. Tadi saya jelaskan bahwa di dalam akad ribawi itu kalau satu jenis maka 3 syaratnya: tamasul, maklumut tamasul yakinan, khulud dan taqabud. Kalau beda jenis cuma 2, hulul dan takobud. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan takobud, sekira tidak ada serah terima di dalam majelis akad, maka praktek yang seperti itu dosa.
namanya ribaliyat namanya. Cuman para ulama mengatakan, ba'dul ulama mengatakan, kalau ribaliyat ini dosa kecil dosanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan sama, dosa besar semua. Tapi kalau ribal fadl itu sepakat ulama udah termasuk kabair. Tapi kalau ribaliyat ini termasuk sohoir menurut sebagian ulama karena tidak ada tafadul di dalamnya. Wa riba nasa, dan yang ketiga adalah riba nasa. Bi ayyustarato ajalun, sekira disyaratkan ada tempo fi ahadil iwadain, di dalam salah satu dari mabek dan saman. Jadi syaratnya lagi kan hulul takobud dan tamasul. Kalau satu jenis, kalau beda jenis hulul dan takobud. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan takobud namanya ribaliyat. Kalau tidak memenuhi persyaratan hulul namanya riban nasa namanya. Sekiranya di dalam akad itu disepakati tempo pembayaran meskipun sebentar di dalam serah terima mabek dan saman. Wa kulluha mujma' 'alaiha, dan semua tadi batalnya itu telah disepakati oleh ulama, telah ijma' dari semua imam mujtahid. Tsummal iwadoni, ini diulangi lagi di atas. Tsummal iwadoni, kemudian mabek dan saman di dalam akad ribawi yaitu akad ribawi yang sama dalam ilatnya. Sekira makanan dengan makanan atau naked dengan naked. Ini tafaqo jinsan, apabila keduanya sama dalam jenisnya, emas dengan emas, perak dengan perak, usturito salah satu syurutin, maka disyaratkan 3 syarat taqaddamat yang telah lewat, hulul takobud tamasul. Au illatan, atau sama hanya dalam illatnya saja. Illatnya sama, jenisnya beda. Misalnya illat nakdiyah, emas dengan perak, atau illat makanan, beras dengan kedelai. Wahiyya, illat itu adalah at-tu'mu, yaitu makanan, wan nakdiyah, dan logam mulia. Dan logam mulia, yaitu emas dan perak. Maka usturito disyaratkan syartoni, 2 syarat taqaddama yang telah lewat, yaitu hulul dan takobud. Qala syekhuna, berkata guru kami, guru daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari, ada 2 guru utamanya, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami, yang kedua adalah Syekh Ibnu Ziyad Al-Yamani. Qala, berkata syekhuna, guru kami, yaitu Syekh Ibnu Ziyad Al-Yamani, mufti Yaman. La yandafi'u, kata beliau, tidak tertolak ismu i'ta'ir riba, dosa di dalam memberikan memberikan kelebihan pembayaran utang. Jadi kalau ada orang utang 10.000 nyaur 11.000, yang bayar itu loh, ini dosa apa enggak? Kalau yang ngutangi jelas dosa, tidak ada masalah. Jadi kalau kamu tak kasih utangan 1 juta, tapi kamu harus bayar per 1 jutanya 10.000 misalnya, jelas yang ngutangi dosa. Lu yang utang itu dosa apa enggak? Dibahas di sini. Berkata beliau, la yandafiu, tidak tertolak dosa orang yang memberikan kelebihan di dalam riba, itu maksudnya yang utang, indal iktirad, ketika dia utang lidaruroh. Tapi lidaruroh di sini berarti boleh orang itu utang dengan kepada rentenir, ya. Kepada rentenir, orang yang nganakno duit, tapi harus dalam keadaan darurat. Darurat itu kalau dalam fikih itu halak au korubal halak. Halak itu mati atau mendekati mati. Misalnya keluarga yang sakit, butuh biaya operasi. Kalau tidak segera, mati risikonya. Nyari utangan tidak nemu, ada rentenir, maka boleh utang pada rentenir. Tapi yang dosa yang jelas adalah yang ngutangi. Lu yang utang dosa apa enggak? Dibahas di sini. Kata beliau, meskipun darurat dia utangnya, kalau tidak darurat tidak boleh. Jadi bukan karena darurat,
butuh tambahan modal untuk dagang. Nyari utangan tidak nemu-nemu. Ada orang yang mau ngutangi tapi nganol duit. Tidak boleh masian, karena belum keadaan darurat. Jadi bolehnya itu harus keadaan darurat. Kalau tidak utang pada rentenir, mati atau akan mendekati mati. Tapi kalau nambah dagangan, belum darurat masian. Itu pun kata Ibnu Ziyad, masih belum hilang dosanya, bihaitsu innahu, darurat ini, bihaitsu innahu, sekiranya kalau dia itu tidak ilam yu'tir riba, tidak memberikan kelebihan di dalam pembayarannya, nyaurnya, la yahsul lahul qard, tidak hasil baginya akad utang. Sing utangi tidak makan ngutangi. Tapi darurat ini. Itu pun masih belum boleh. Kenapa? Izlahu thariqun, kata beliau, karena bagi dia masih ada jalan dengan tanpa melalui riba. Ila atau izzaid, pada memberikan kelebihan tadi, bitorikin nazar, dengan cara nazar, awit tamlik, atau memberikan, menghibahkan. La siyama, apalagi idza kulna an-nazar, kita mengatakan bahwa an-nazar itu la yahtaj ila qaubulin, tidak butuh kepada qabul, terima, ya. Lafzon, secara lafat alal mu'tamad, menurut qaul mu'tamad. Wa qala syekhuna, dan berkata guru saya yang lainnya, yaitu Ibnu Hajar, ya, guru beliau yang lainnya, beda pendapatnya, yandafi al-ismu, dosanya tertolak, liddarurah karena darurat. Jadi gini maksudnya, kalau ada orang dalam keadaan terpaksa, yaitu ukurannya, kalau tidak utang kepada rentenir, mati risikonya, atau mendekati mati. Maka kata Ibnu Ziyad, caranya biar tidak dosa, kamu jangan akad qard dengan memberikan kelebihan, itu jangan pakai dalam akad qard. Caranya kamu utang, nanti kamu ngasihkannya itu menggunakan nazar. Saya nazar, kalau saya diutangi sama fulan ini, fulan itu saya kasih hadiah 10.000 misalnya. Nah, kata beliau begitu. Kalau tidak pakai nazar, masih berdosa. Kata Ibnu Ziyad, berat ini. Tapi kalau Ibnu Hajar Hitami, tidak usah, sudah, tidak pakai nazar, tidak apa-apa. Sudah dalam keadaan darurat. Jadi walhasil, utang kepada rentenir itu, kalau dalam keadaan hajat, masih belum cukup. Harus darurat. Yang kedua, Ibnu Ziyad mengatakan, memberikan kelebihannya harus dengan cara helah. Ini helah yang wajib ini berarti. Kalau menurut Ibnu Hajar, karena darurat sudah. Kalau tidak pakai helah, maka tetap berdosa menurut Ibnu Ziyad. Tetapi kalau Ibnu Hajar mengatakan, tidak pakai helah, tidak apa-apa sudah. Karena sudah dalam keadaan darurat. Karena memang helah itu, sebenarnya helah itu ada dua macam. Yang darurat itu yang halal. Ini. Yang rentenirnya tetap halal. Tetap ini yang utangnya, yang utang ya, bukan yang ngutangi maklum sudah. Jadi helah itu ada dua macam. Jadi helah itu memang ada dua macam. Jadi ada helah itu yang masyru', ada helah yang ghairu masyru' atau mazmumah. Jadi helah itu sebenarnya secara bahasa helah itu qasdut tawassul ila tahwili hukmin li akhar biwasitatin masyru'atin fil asal. Jadi helah itu upaya untuk mencapai, menghindari hukum dengan cara yang dibenarkan secara syar'i. Maka helah itu ada kalanya diperbolehkan, bahkan wajib. Ada kalanya diharamkan. Kata para ulama, di antara dalilnya bahwa helah itu ada masyru' adalah ayat cerita Nabi Ayub itu, wa khudz biyadika dihsan fadrib bihi wala tahnaf. Jadi ketika Nabi Ayub bersumpah kalau dia sembuh akan memukul istrinya 100 kali, kemudian dia beli menyesal, maka Allah memberikan jalan keluar.
ambil dihzan, hasis suket yang agak panjang itu, pukul dengan itu sebanyak 100 kali. Sudah, berarti kamu menjalankan sumpahnya. Itu namanya hela yang masyru'ah. Dalam hadis juga Rasul pernah melakukan hampir yang sama seperti ini. Ya, diceritakan dari Sa'id bin Sa'id bin Ubadah. Waktu itu ada di tetangganya Sa'id bin Ubadah itu ada orang yang melakukan zina dengan amatnya. Kemudian lapor sama Sa'id bin Ubadah. Kemudian Sa'id bin Ubadah melihat orang yang zina itu orang yang dhaif, orangnya yang cacat. Orang cacat sakit-sakitan. Maka bingung Sa'id bin Ubadah ini kalau sehat mati ini. Orangnya sudah sakit-sakitan, disuntik tok itu mati sudah orangnya. Maka saat lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana, ini ada kasus tetangga saya itu zina dengan amat. Kata Rasul, fadribu haddahu, ya sudah, kamu had sudah. Maka Ustaz jawab, ya Rasul, orangnya ini orang yang lemah. Kalau saya pukul 100 kali, mati orang itu. Maka Rasul memberikan jalan keluarnya. Khudhu lahu iskalan fihi mi'atu shimrah fadribu bihi durbatan wahidan. Kata Rasul, sudah kamu ambil iskal. Iskal itu kalau di kamus pelapah kurma. Kalau di sini seperti kelapa itu, kelapa yang gini, itu iskal. Ya, fihi mi'atu shimrah. Shimrah itu lidinya. Ya, itu si lidinya. Kamu ambil pelapa kurma, yang di pelapa itu ada 100 lidi, 100 simroh. Kalau gitu pukul jangan sudah 1 kali cukup sudah. Itu berarti sama dengan menjilid sebanyak 100 kali. Nah, ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Nah, kata para ulama, ayat ini dan hadis tadi termasuk daripada hela yang masyru'ah. Ada lagi hela yang mazmumah, yaitu hela ashabus sabti. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'tuna fis sabti idh ta'tihim hitanum yawma sabtim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Jadi ashabus sabti itu ada Bani Israel yang di pinggir laut itu biasa pencari ikan. Itu kalau hari Sabtu itu hari mulianya orang Yahudi. Kalau sini sama dengan hari Jumat. Kalau hari Sabtu itu ikan sama datang. Nah, Nabi Musa melarang hari Sabtu tidak boleh cari ikan. Karena hari Sabtu itu hari mulia, hari Sabat bagi orang Yahudi. Maka mereka merekayasa. Hari Jumat masang perangkap. Jadi di pinggir laut itu digali. Kemudian air laut datang, hari Sabtu ikan sama datang semuanya. Karena kalau bukan Sabtu nggak datang ikannya. Hari Ahad baru diambil. Nah, ini hela yang mazmumah. Maka para ulama mengatakan hela ada 2 macam. Ada hela mazmumah, ada hela yang mahmudah. Nah, hela mahmudah, hela yang masyru'ah. Intinya hela mahmudah itu adalah untuk mencapai tujuan tadi dengan cara yang dibenarkan, dengan niat yang baik, bukan untuk mengambil zatul muharramnya. Bukan untuk mengambil zatul muharramnya. Sebagaimana Rasulullah pernah memberikan solusi kepada ahli Khaybar. Jadi di Khaybar itu ada kurma. Kurma Khaybar itu bagus. Rasulullah menyuruh orang untuk garap tanah Khaybar. Ketika panen, kemudian pekerja datang sama Rasulullah membawa kurma yang bagus. Sama ditanya, aku lu tamli Khaybar hakadha. Apakah semua tamar Khaybar seperti ini? Maka pekerja mengatakan, enggak Rasul. Memang tamar Khaybar itu bagus. Orang luar itu berani menukar tamar Khaybar ini 1 sok dengan 2 sok. 2 sok dengan 3 sok. Maka Rasul menjawab, la taf'al, jangan begitu caranya. Dan bi al-jam'a bid-darohim. Caranya, jual semua dengan darohim, wastar biha janiban. Beli, kemudian hasil kamu jual, belikan janib. Nah, para ulama, ini adalah thoriqul khalas. Rasul memberikan cara kepada mereka untuk mendapatkan ar-rodi ditukar dengan al-jayyid.
bukan untuk mengambil ziyadahnya, tapi rodi dengan jayidnya. Nah, rodi dengan jayid bukan zon muharram dalam riba, maka boleh. Maka kata ulama mengatakan bai'ul ainah itu boleh. Ya ini dalilnya, hadis ini dalilnya. Tetapi riba yang tujuannya khela yang tujuannya pada muharram, maka tidak boleh. Rasul mengatakan la tartakibu martakabatil yahud yastastahilluna maharimallah biadnal hiyal. Jangan kamu niru orang Yahudi, mereka mengharamkan mereka menghalalkan yang diharam Allah dengan cara hiyal, yaitu pada cerita Ashabus Sabti. Oleh sebab itu, nanti jangan kaget, di belakang ini ada beberapa kalimat yang ada pada kitab itu yang seolah-olah mendorong khela. Bahkan dalam kitab Minhaj, dalam bab syirkah, yang lain mengatakan wal hilah. Dalam bab syirkah itu kan harus pakai naket. Dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, wal hilah fi syirkatil aurud. Cara bagaimana syirkah itu boleh menggunakan urut adalah dengan cara menjual sebagian dengan sebagiannya. Ini Imam Nawawi kok menyuruh hela? Maksudnya hela itu adalah hela yang masyru'ah, bukan hela yang mazmumah. Jadi hela yang mazmumah adalah hela yang untuk mencapai zat haramnya. Misalnya orang itu tidak akan ngutangi kecuali kalau dia ada ngambil kelebihannya, lalu direkayasa. Jangan diakad, jangan dipegang akad, nanti batal. Udah, kita sepakati dulu, nanti saya utangin sama kamu. Umpama yang utang itu tidak memberikan kelebihan, yang utang tidak akan ngasih utangan, maka itu adalah hela yang muharramah. Kata ulama, sebagian ulama mengatakan itu ijma. Karena yang dimaksud khilaf itu adalah hela yang ini. Sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi hela kalau yang dimaksudkan ada khilatul Yahud, itu ijma haramnya. Dan itulah yang dimaksud dalam dawuhnya Al-Haddad, al-hela fir riba, yaitu hela yang untuk ainul muharramnya. Tapi kalau hela yang bukan ainul muharram, maka kata para ulama hukumnya adalah halal, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, bahkan bisa sunat, bahkan bisa wajibah, kata para ulama. Itu kira-kira. Oleh karenanya dalam faedah ini faidatun wa tariqul khalas. Jadi ini jangan dijadikan sebagai dasar, oh kalau begitu hela itu boleh. Maksudnya ini adalah hela yang bukan yang helatul Yahud, bukan yang hela yang mazmumah. Karena hela itu secara umum memang ada dua tadi. Oleh karena kata para ulama, apabila hela dimaksudkan yang mubahah atau yang masyru'ah, sebagian ulama menggunakan kalimat tariqul khalas untuk membedakan hela yang mazmumah dan hela yang mahmudah. Karena kalimat hela itu al-mutabadir, yang segera ditangkap itu konotasinya akan jelek kan Mas ya. Padahal belum tentu jelek. Untuk membedakannya kemudian yang hela mazmumah diganti dengan tariqul khalas. Begitulah kira-kira. Ya. Laisa dinullah bil hayali. Agama Allah itu bukan pinter-pinteran gitu. Ya, itu politiki itu namanya itu. Tapi agama Allah itu adalah ngajak kita ini khasyah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bagus. Ada yang perlu dibahas, monggo silakan. Mic-nya saya kasih. Mungkin 2 atau 3 aja ya. Waktunya sudah ada. Apakah berbeda rentenir dengan bank? Ya, saya tanya balik, di dalam bank itu gimana praktiknya? Sama enggak? Ya, sama berarti. Lembu sama sapi itu. Lembu sama sapi. Pakai mic karena ini didengarkan di radio juga. Misalkan saya punya rumah, Zat. Rumah ini pasarannya itu 200. Terus saya bilang kepada si Fulan, kamu beli rumahku ini 100 juta. Nanti dalam waktu 3 bulan saya beli lagi dengan harga 150. Nah,
agar ini halal pakai yang mana ini untuk mahmudanya ini? Be'uhdah namanya. Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan, bahkan kalau ulama Yaman itu mentarjih halal, enggak apa-apa, sah. Be'uhdah itu. Jadi ada jadi be'uhdah itu janji. Meskipun nanti saya beli lagi. Itu be'uhdah. Itu tariqul khalas dari intifaul marhun. Intifaul marhun. Kalau salaf menyatakan boleh. Berarti di awal boleh dibikin perjanjian saja. Boleh. Boleh kalau mau ikut pendapat yang boleh. Ada Boleh, khilaf itu, ada khilaf. Kan ada lebihnya Ustaz. Ya tidak apa-apa. Jual beli lagi kok. Kan akad lagi. Khilaf ya. Tapi ada menyatakan tidak sah. Kalau yang khalasnya apa tadi? Dalam? Kalau taruh udah taruh khalasnya. Ya jangan disebutkan dalam akad. Syaratnya jangan dicantumkan dalam akad. Jadi kalau dicantumkan dalam akad ada khilaf. Ulama-ulama Yaman mentarjih sah. Tapi kalau tidak dicantumkan dalam akad, maka sepakat. Jadi ada bai'ul uhdah, ada bai'ul ainah. Kalau bai'ul ainah itu tariqul khalas untuk ribal qard. Bai'ul ainah itu begini misalnya, kalau saya ngutangi, kalau ada orang ngutangi 1 juta, nyaur 1,5 juta kan haram. Maka caranya begini, pakai syarat. Ini saya jual sama kamu 1 juta. Nah, maaf barang. Ini saya beli, barang ini saya beli 1 juta. Nah, kemudian saya jual lagi dengan harga lebih tinggi. Maka nyaurnya kan dia lebih tinggi. Itu bai'ul ainah namanya. Ada yang mengatakan halal pakai dalilnya hadis tadi. Yang bi al-jam'a bidarahim, ada yang mengatakan tidak sah, ada khilaf. Terakhir. Intinya riba itu kan mendapatkan keuntungan gitu kan. Kalau riba itu ziyadah. Iya, ziyadah. Kalau riba al-fadl sama riba nasa kan jelas ziyadahnya. Kalau riba yad itu tidak ada ziyadah. Yang ada ziyadahnya riba al-fadl. Intinya ada keuntungan di salah satu pihak gitu. Bukan. Apa? Nasa tidak ada. Nasa sama yad tidak ada keuntungan, cuman tidak hulul dan setidaknya kan kalau disyaratkan ajal pada salah satu pihak kan ada ya ajal kan waktu aja. Iya. Tidak ada tafadul. Bukan keuntungan enggak. Materi tapi masa waktu gitu, Zat. Enggak. Jadi oleh karenanya ulama mengatakan riba liyat sama riba nasa itu sogoir. Batu ulama ya. Karena ini tidak lebih daripada ta'adil ukut al-fasidah. Jadi tidak ada zatur riba, tidak ada. Karena ar-riba kan ziyadah secara lugat. Tapi kalau riba al-fadl mujma' mengatakan kabair karena ini riba yang pokok ini. Karena memang ada ziyadah di situ. Tidak sah itu yang jelas tidak sah itu aja. Kalau riba nasa, riba liyat itu tidak sah. Ziyadahnya dari segi apanya gitu? Tidak ada ziyadah. Tidak ada ziyadah. Tidak ada tafadul. Ya ajal tadi itu. Ya, saya kira cukup.